teman-teman. Shalom teman-teman. Kita sambut pujian Tiada Terukur Besar. Boleh tepuk tangan kok. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, dan lebarnya melebihi lautan. Laut tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bernyanyi bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Ya, puji Tuhan teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita mau masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Saya minta teman-teman bangkit berdiri, kita mau pujikan Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita mau pujikan sekali lagi dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu.
jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk kami bisa muji muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau percepat langkahnya, dan biarlah teman-teman bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pada sore hari ini, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masih semangat nggak teman-teman? Yang masih dikit, kayaknya nyanyinya sambil berdiri aja. Semuanya gini. Masih. Oh iya. Kurang semangat. Ya sama. Teman-teman, kita akan pujikan lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Masih kuat berdiri kan? Masih. Oke. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi yuk, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Boleh keras suaranya? Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Barengan yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Di atas segalanya. Sekali lagi yuk. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Ya, kita mau siapkan hati kita ya teman-teman. Kita mau mendengarkan firman. Kita mau pujikan Kaulah segalanya.
Suatu jam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu di tempat ini dengan kerinduan hati ya Tuhan. Kami ingin semakin dekat pada Engkau ya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang urapi ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan juga melalui acara yang telah disediakan ya Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin sertai kami, biar Engkau sendiri yang urapi, biarlah kami, Engkau terus tegur kami ya Tuhan melalui acara yang telah disediakan, dan biarlah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati pendengaran kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk my friends ya teman-teman ya. Oke, geser ya, kita harus geser ya. Pasti mereka langsung, aduh kok ada gimana, kayak gitu ya pasti ya. Jadi teman-teman, kita akan ada acara khusus ya hari ini. Sebentar, Sindan harus naik ke atas panggung biar tampak ya. Oke, ini semua kursinya ini ada yang gak penuh ya teman-teman ya. Ya apa kalau disuruh, oh itu kayak Virgi itu maju, yang kosong-kosong dianuin ya teman-teman. Diisi. Terus siapa yang ganjil-ganjil gitu silakan diisi ya teman-teman. Jose tadi di belakang ya. Yang nggak ada teman deretannya boleh silakan maju teman-teman. Silakan ya, cepat ya. Itu Jose ada deretan ya? Enggak ya? Maju aja Jose, yang di kosong-kosongnya diisi nggak apa-apa. Ya ini perintah ya, ini dari nyonya ya. Ada lagi yang belum, ya ini kayak depan ini. Oke, mantap ya teman-teman. Sudah ada lagi, kayaknya udah lumayan terisi lah ya, ternyata. Itu Holly mau maju? Oh iya, Holly ini nanti dia terlalu cerdas istimewa ya. Nanti dia menjawab pertanyaannya dengan easy sekali kayaknya ya. Jadi ini kita mau ngapain Mas Febrian kita hari ini? Kita di sini, kita berdiri di depan, teman-teman duduk di ya, kursi ini masing-masing. minta dikurbankan ya ini ya memang ya ini. Ya jadi teman-teman silakan ya nggak apa-apa siapa namanya? Slide-nya? Cinio ganteng silakan ditunjukkan. Oke. Jadi teman-teman silakan teman-teman menengok di bawah kursi teman-teman ya silakan ya. Untung tadi nggak ada yang kakinya nyerok di atas kertas ya teman-teman ya. Ya, jadi di situ sudah dipastikan semuanya dapat X sama O ya, teman-teman ya. Bulat dan tidak bulat ya. Ya, bulat dan yang seperti saya silang ini sudah ya, teman-teman. Saya takutnya tadi tuh sempat ragu. Saya takutnya tadi semuanya tak kasih XX semua ya, teman-teman ya. Jadi nanti lengkap ya, ada 2 ya. Ya, sudah dipastiin semuanya X sama O. Bulat dan tidak bulat. Oke. Oke. Jadi nanti ini kita akan ada kuis ini so easy ya teman-teman. Tapi kita karena lama nggak pernah kerja kelompok ya, pasti nggak pernah kerja kelompok ya. Oh tentu tidak, online kita. Ya, karena online kita nggak pernah kerja kelompok. Jadi nanti ada kuis, jawabnya itu setelah kita bilang 1, 2, 3. Jadi itu nanti angkat. Jadi itu kuis itu cuma benar atau salah. Kalau benar tandanya yang bulat, yang bundar ya, yang bundar. Lingkaran. Kalau salah jawabannya X. Nah, tapi teman-teman itu harus jawabnya serentak sederet. Jadi nggak usah tengok-tengokan ya. Jadi teman-teman nanti kita melihat kekompakan teman-teman ini seberapa mantul ya, kelompok mana yang jawabnya paling kompak dan paling benar ya teman-teman ya. Kita tidak menilai yang paling kompak tapi salah jawabannya ya di sini ya. Jadi yang paling kompak dan benar. Yang benar. Siap teman-teman? Ada tunggu dulu Nes. Iya, kenapa? Deretnya ini deret gimana ya? Ke belakang? Sederet ke ini, sederet yang ini ya teman-teman ya. Ke apa sih namanya? Ke samping. Ke samping. Yes, that's right. Oke, jadi ada 9 ekor ya teman-teman ya, masing-masing. Kalau misalnya ada yang nggak 9 ya nggak apa-apa. Ada 5 deret berarti ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, kayaknya semuanya udah paham semua. Sebentar ya teman-teman, ini aku harus butuh kertas untuk mencatat ya. Mungkin nanti tim musik boleh minta tolong bantuan pantauannya ya. Mungkin ada yang tidak apa namanya? Tidak kompak ya. Ini aku bawa bolpen kok sebentar. Tapi di sini. Ada. Nes. Rempong. Oke, silakan boleh. Oh, kita kasih contoh dulu aja, tapi iya. nggak masuk slide. Oke. Misalkan ya ada pertanyaan, 1 tambah 5 adalah 4. Ya. Nah, 1, 2, 3 angkat. Ya, jadi nanti pokoknya jawabnya 1. Itu kakakku bilang 0. Dia ngangkat yang benar, Pak. Ya itu terlihat sekali kakaknya siapa ya. Ya, jadi itu pokoknya langsung 1, 2, 3 baru ngangkat gitu ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaan pertama. Ini gampang banget. Pasti anak-anak yang lulus TFJ ini kayaknya pasti auto 100 kayaknya ya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Boleh silakan Barbie. Kok Barbie? Nio silakan di Soal yang pertama. Soal pertama. Oh, aturan main. Oh ya, aturan mainnya ini belum ya. Jadi aturannya, oh ya sudah tampak ya. Makasih.
aturannya itu anggota kelompok adalah barisan satu deret tadi, maksimal 9 orang. Kelompok yang menjawab benar dengan kelompok suatu deret akan menjadi pemenang. Terus nanti apabila terdapat lebih dari satu kelompok yang menjawab benar dengan kompak, nanti ada ditanding lagi ya teman-teman. Pokoknya kita mencari yang terkompak dan terbenar. Oke, boleh langsung soalnya. Nah, buat yang di belakang yang nggak kelihatan, oh itu dia baru join ya, siapa itu baru join? Maju aja. Maju, siapa ini namanya? Halo adek. Kakak tok. Ya duduk depan Maju aja dek, nggak apa-apa dek ya. Yoel. Ya ini kayaknya harus dikasih tahu lagi ya, dia harus ngapain ya. Ya, siapa ini namanya? Nggak kelihatan. Silakan diambil kata yang di bawah. Ya nggak apa-apa. Jadi Nah, adik, nanti ini harus ini ya, nanti itu Back, ada coba back. pertanyaan. Nah pertanyaannya itu cuma benar atau salah. Jadi nanti hitungan ketiga, kalau benar itu angkat yang O, kalau salah diangkat yang X. Oke, gitu aja kok, gampang. Oke ya teman-teman ya, langsung ya. Pertanyaan pertama, roti saat perjamuan terakhir adalah roti tak beragi. 1, 2, 2, 3. Ayo teman-teman, 1, 2, 3 tidak boleh tolak-tolak ya teman-teman. Nggak boleh tolak-tolak. ya. Yang jelas kelompok pertama ini tidak, ntar ya, angkat teman-teman. Ya, yang tinggi ya. Oke, ada yang, sebentar. Yang tinggi. Kak Yang Mona? tinggi. Kak Mona? Yang tinggi. Oke, tinggi. yang jelas kelompok pertama ini kompak. Kompak. Kelompok yang mau kau ngecek gak gelem? ya. Oh silang-silang ya, itu pasti aku banget itu ya. Itu tadi itu pekerjaanku kayaknya ya di sebelah sana ya. Oke, kelompok pertama. Ini kalau ada yang mengubah-ubah jawaban ya, lihatin ya teman-teman, lihatin. Ya nanti hati-hati gitu aja ya. Oke, Virgi jawabnya oh. Lagi teman-teman. Ya tak tampak. Siapa ya tadi yang paling kompak? Oke. Paling kompak kelompok 1, tapi mari kita lihat jawabannya. Princess QQ. Oke, benar ya teman-teman ya. Oke, jadi sementara pertanyaan pertama ini yang benar kelompoknya deretannya Dea, Jose dan kawan-kawannya. Ya, dan kawan-kawannya. Oke. Ayo teman-teman jangan mau kalah karena ini pertanyaannya macam-macam kok. Nggak hanya pertanyaan tentang di Alkitab, tapi yang pertanyaan-pertanyaan duniawi juga banyak ya. Next satunya. Oke. Gimana Mas? Silakan dibaca. Pertanyaan kedua, kata Pilatus, inilah rajamu. Perkataan tersebut diucapkan pada hari persiapan Paskah pukul 10.00. Oke, pukul 10.00 ya teman-teman ya. Gak usah tolak-tolak, langsung 1, 2, 3. Angkat. Oke, sebentar. Yang kelompok 2 jelas salah, kelompok 1. Yang kompak aja, yang kompak. Yang kompak. Oh, teman-teman nggak mau ngangkat yang tinggi dah teman-teman. Oke, nggak ada yang kompak ya, semuanya satu deret beda-beda. Serius Keren. tidak ada? Nggak ada. Nggak ada dah. Nggak ada. Iya, tim musik tolong bantu liatin ya. Mataku ini soalnya kurang bagus untuk melihat ya. Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya teman-teman. Nah, yang benar adalah ya. pukul 12.00. Nah, ini Tahu dari mana? tahu Dari Alkitab mana? ya. Di Alkitab ya. Ini kita nggak lihat asal ya teman-teman ya. Boleh next selanjutnya. Nah ini pertanyaannya menjebak ya teman-teman ya. Enggak sih. Pilatus menuntut Tuhan Yesus disalibkan ya. Pilatus ya. Benar atau salah? Benar atau salah? Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Wah, keren ini. Bentar. Tolong dianu ya teman-teman ya. Siapa? Mas Febrian. Oh, kelompok Deret 1 1, benar, kelompok 2 enggak kompak kompak, maksudnya. kelompok 3 enggak kompak, 3 kelompok nggak kompak, 4 iki. Enggak kompak, Nggak Aiman ada kompak, 1, kelompok 4 yang juga terakhir enggak ini kompak. kompak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ayo teman-teman kita Suka ini. harus Jawabannya adalah jawabannya adalah salah. Tapi oke. imam kepala, pemimpin dan rakyat. Oh ya, kelihatan kayaknya deret pertama ini mungkin calon-calon guru TFJ kayaknya Mas Febrian. Ya. Boleh. Ya, siap ya. Kayaknya Dea nanti yang langsung ditunjuk duluan ya Ada kayaknya. yang baru ya. lulus TFJ langsung jadi guru ya, keren ya. Oh iya, ada yang baru lulus TFJ ya. Oke, silakan selanjutnya teman-teman boleh yang di belakang yang di belakang juga gesit untuk menjawab dengan benar. Selanjutnya, Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali menerima kabar kebangkitan Tuhan Yesus. benar atau salah? Benar ya, atau teman-teman? salah? 1, 2, 3. Oke. Gesit. Keren. Yang kelompok terakhir yang Ini belakang kompak semua loh. paling belakang kalau ya, terjadi kompak semua. Iya, kompak teman-teman. semua. Wih, keren. Iya sih. Oh, itu salah. Oh, gak sih, bener-bener. Oke, benar Oke, semua. terima kasih. Oke, apaan ini Mas? Nanti kayaknya aku baca penulisan skornya aja bingung kayaknya. Silakan jawabannya. Oke, benar. Gampang ya teman-teman, terlalu mudah ini. Mungkin langsung lanjut. Nah ini,
Dalam Alkitab, Paskah adalah hari raya orang Yahudi. Ya. Iya, ta, Mas. Gak tahu ya. Iya, nggak Kita tahu. lihat aja nanti. Kita Oke, lihat siap aja. ya. 1, 2, 3. Cus. Oke. Dia nggak tahu. Oke. Kelompok 3 enggak kelompok 1 juga Nggak enggak, kompak, kelompok nggak 2 enggak, yang kompak yang enggak ada. Gak ada. Enggak Bagus, ada. bagus. Serius ya, Gak teman-teman. ada. Pertanyaan Anda ini. Oke, lanjut. Iya, pertanyaan gue tuh. Masuk sih. Ya, silakan next teman-teman. Benar ya teman-teman Nah. jawabannya ya. Silakan lagi next. Nah, ini teman-teman. Di Ini luar teman-teman Alkitab. bisa menjawab jika teman-teman hadir kayaknya ya. Apakah materi minggu kedua berkaitan dengan gambar ini? Berkaitan ya, pokoknya ini terserah, pokoknya jawabannya berkaitan dengan gambar ini. Spoiler, mungkin pembicaranya ini waktu itu Mas Dodi. Sebentar ya teman-teman ya. Langsung kita lihat, 1, 2, 3. Yang Wah, kompak. ada yang nggak kompak, saya Satu suka. kompak. Kelompok 1 kompak, kelompok Kelompok 2 dua enggak enggak, kompak, tiga kelompok enggak. 3 enggak, kelompok 4 iya. kelompok 4 iya, kelompok mana lagi? 5. Angkat dulu yang terakhir. Iya, Belakang sendiri. teman-teman. Kelompok 5? Wah, kelompok 5 enggak. Enggak. Oke, Jadi 1 sama 4. 4. Oke. Next ya teman-teman, jawabannya adalah benar, pancen oye. Tapi tadi mereka kompaknya jawabnya benar apa salah? Benar. Ternyata aku lupa Kompak nggak yang lihat tidak. ya. Benar ya teman-teman ya, pancen oye. Next. Nah ini ya teman-teman ya, ini Wah. sangat menguji iman teman-teman ya. Kelihatan nggak pernah ikut daftar ya, tiba-tiba langsung nyelonong. Ya, Ada ini, tadi yang bilang kakaknya nggak didaftarkan itu ya. iya, itu aku ya nggak pernah daftarin kakakku, langsung nyelonong ya. Teman-teman nggak boleh ada yang buka HP ya teman-teman ya, langsung ya berat badanku menular ke kalian ya. Jadi nomor WA admin GKT ini benar segini nggak? Ini soalnya nomor WA admin GKT itu nomor cantik. Nomor Jadi, cantik. Nah. Silakan menurut insting teman-teman ini benar atau salah dan jangan ada yang buka HP ya teman-teman ya. Oke, kita hitung. Kita hitung ya teman-teman, insting ya berdasarkan insting. 1, 2, 3. Wah, Uh. keren. Ini 1 enggak Satu kompak, nggak kompak, dua 2 enggak enggak, kompak, 3 tiga enggak enggak, kompak, empat 4 enggak kompak Li- semua. 5 enggak. Oke. Ya. Kayaknya kalau buat lihat jawabannya kita tanya sama Kak Heski kayaknya. Kak Heski. Kira-kira Gimana, Kak sebenarnya Kak Heski hafal apa enggak? Kayaknya jangan-jangan saudaranya yang megang HP kayaknya ya enggak hafal ya kayaknya. Jawabannya gimana Kak? Ya tapi Nun jauh di sana. Jawabannya benar. Kata lihat, kata kita Kak Heski lihat. jempol ya teman-teman ya. Kita langsung lihat, cek. Cuy. Salah ya teman-teman ya jawabannya ya. Selisih Ya satu ternyata angka. tidak bisa dipercaya ya siapa namanya KSI ya ini ya. Ternyata dia juga nggak hafal. Nomornya itu ada yang satu selisih angka gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa dicek. Tadi ini nggak ada yang anu ya. Nggak ada yang benar ya tadi ya. Nggak ada, nggak ada. Ya. Kelihatan ya ini kompak. teman-teman nggak pernah ngechat WA admin GKT berarti ya. Boleh next soal selanjutnya. Nah. Apakah jadi ini khusus ya. Kita akan ada roulette. Oh iya. Ya, enggak nanti Isa kok. Oh bisa. Ya, Ini jadi- khusus kita akan ada roulette. Apa itu roulette? Yang diputer-puter terus pling. Nah, gitu loh. Ya teman-teman, jadi itu teman-teman kalau tahu roulette itu kayak yang itu loh, roda bunder bulat-bulat Nah. itu. Nah, nanti ini kita cuma mempermainkan keyakinan teman-teman ya. Jadi teman-teman menurut teman-teman, Gambling. apakah roulette yang diputer nanti ini jatuhnya itu akan jawabannya materi minggu ini ya? Kok susah banget ya kayaknya. Ya, susah ya? memang. Intinya Kita cuma jahat ya teman-teman mencoba-coba. Intinya teman-teman mencoba-coba. Apakah jawabannya kira-kira benar apa salah? Nanti kita tunjukkannya setelah teman-teman sudah menjawab ya. Jadi Ya. sebenarnya kita juga nggak tahu jawabannya apa ya teman-teman ya. Ini judi kayaknya ya. Enggak ya teman-teman ya. Ini bukan judi ya. Ini bermain insting ya namanya ya. Tapi judi. Silakan menurut teman-teman apakah roulette ini nanti jawabannya benar apa enggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Wah, Kelompok ada. 1 tidak sehati, kelompok 2 tidak Tidak, sehati, tiga, kelompok 3 Tidak. di kelompok 4. Timo, aduh emang nih. tidak, 5 tidak. Ya, Kenapa, ternyata Boy? tidak ada yang sehati ya, susah ya memang kayaknya ya. Jadi teman-teman materi minggu ini judulnya apa mas? Materi minggu ini apa ya? Oh, iklan. Kok materi minggu ini iklan? Itu bulan ini ya. Bisa Sorry, tolong sorry. si acaranya. Materi minggu ini adalah yang buat Tuhan, Buat Tuhan kok kok jangan coba-coba. Nah. jangan coba-coba apa kok coba-coba. Nah, ini kok coba-coba. Ya, ini ya teman-teman ya, kita aja sudah coba-coba ya ini teman-teman ya. Silakan diputar kira-kira jawabannya apa. Ya ini padahal probabilitas 1/4 ya ini ya. Jadi ada kemungkinan 1/4 benar padahal. 3/4-nya salah. Astaga, bener Pe, ya ampun kesangar ya kalian yang tadi jawabnya bener. Tapi gak ada yang kompak. Eman Pe, tadi aku ingat kelompoknya Timo. Timo. Yang,
silakan dirajam Timo teman-teman ya. Tadi kelompoknya udah jawab O semua tapi Timo jawabnya X ya. Dia instingnya kurang ya teman-teman ya. Oke, boleh next. Lanjut lagi ke PPT. Ini di close ya. Nah. Ya, sip. Ya, langsung hilang ya filenya langsung. Tidak ada. Oke, dia balik lagi ya teman-teman. Soal nomor 9 sekarang, 9. Sekarang 9. Oke, stop. Soal nomor 9, apakah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ada pada Matius pasal 27? Wah, ini serem ini. Ini serem ya ini ya. Ini pun kayaknya evangelis saja belum tentu nanti penjawabnya benar ya teman-teman ya. Silakan pakai insting ya teman-teman ya. Apakah benar di pasal 27 ya teman-teman ya? Silakan dijawab. Oh, ada yang bilang 28. Ya. 28 itu bukan ini dah. Amanat Agung. Ya. Ya. Oke. Silakan teman-teman. 1 2, 3. Oh. Kelompok 1 tidak kompak, kelompok 2 tidak, 3 tidak, 4 tolong, 4. Oh, 4 kompak. Oh, enggak 1. 4 ya enggak, kan? 5 enggak. Iya, berarti ya. Tidak ada yang kompak ya teman-teman ya. Tapi jawabannya adalah cuy. Salah ya teman-teman ya. Matius 28 ya. Silakan nanti dibaca ya teman-teman, dipelajari. Ya ini enggak ada, berarti sementara yang dari tadi masih jawabnya benar itu kelompok 1 sama 4 ya teman-teman ya. Silakan next. Oke, ini pertanyaannya memang pertanyaan kayak ujian menjadi itu ya hamba Tuhan ya teman-teman ya, full timer kayaknya ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, pada Matius 28 ayat 3 terdapat kutipan ayat isinya wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan bulu domba ya. Pertanyaannya, apa benar putihnya ini bagai bulu domba ya teman-teman? Silakan. Ya, sebentar. Jadi benar putihnya ini bulu domba atau putih yang lain? Putih yang lain putih ya, tempo, putih kapur, putih salju, putih kapur, kapas, putih salju atau banyak. putih kulit orang Korea ya, nggak mungkin ya itu ya. Jadi boleh langsung dijawab. 1 2 3. 1 enggak kompak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak. Ya. Jadi, ya ini memang susahnya ini tuh buat menang itu enggak hanya bisa jawab benar, tapi kompak ya. Jadi meskipun kalian udah benar individunya tapi tidak kompak sehati ya tidak bisa menang ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu yang benar memang adalah ting ting. Salah ya teman-teman, pakai salju. Tidak masalah. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Final. Oh ya, final. Jadi maaf buat teman-teman yang dari tadi masih belum menang. Nah, sekarang di battle-nya adalah kelompok 1 dan 4 aja ya, teman-teman. 1 ini siapa? Kelompoknya Dea sama 4 tuh. Kelompoknya itu Garnet ya? Siapa itu? Iya enggak sih? 4. Enggak ketok. Enggak bisa ngitung ya kita. Pokoknya deret keempat ya, berarti ada Cindy. Iya, kelompok Cindy, terus apa itu? Enggak tahu. Ya, kelompoknya itu enggak sih? Itu siapa sih nggak kelihatan ya teman-teman. Pokoknya ya, kelompok 4 ya, deret keempat. Oke, next pertanyaannya ini langsung nanti. Jadi kelompok 1 sama kelompok 4 aja yang jawab. Next. Nah ini. Ya ini soalnya ini sangat menguji iman ya. Ini kita juga nggak tahu jawabannya ya teman-teman ya. Nanti akan saya cek ya teman-teman ya. Kira-kira apakah jumlah followers akun Instagram GKT saat ini berangka ganjil? Saat ini ya teman-teman. Saat ini. Jadi saat ini itu adalah saat nanti aku buka ngecek ya teman-teman ya. Sebentar ya. Tak buka ya. Terus habis itu ternyata internetku lemot. Tolong bukain Pak. Oh bener, aku baru ingat HP ku nggak ada Instagramnya. Barusan tak uninstall teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, mantap ya. Terima kasih. Oke ya, silakan diangkat kelompok 1, kelompok 4. Kira-kira angkanya ini ganjil atau apa genap? Ganjil. Kalau ganjil, bunder, kalau oh ya, kalau ganjil bundar, kalau genap berarti X. Ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 benar semua, kelompok 4 benar semua. Oke. Enggak, kelompok 4 1. Kak Mona. Oh, Kak Mona enggak salah. Oh, ya udah nanti kita lihat dulu. Benar apa enggak tapi. Udah kompak tapi jawabannya salah sama aja ya. Berarti berapa? Bundar ini berarti ganjil ya. Oke, coba cek. Benar tuh. Totalnya berapa? Totalnya astaga, ya ampun temen, keren-keren ya kelompok 1 ini, ya ampun. Oke, terima kasih teman-teman ya, ini berarti sudah ya? Masih ada lagi, tapi kita waktunya tidak cukup ya Mas Febrian. Ini jam berapa sih? Ya, kita si acara tapi nggak ada yang nge-timekeeper ya teman-teman ya, jadi kita ya itu baca pertanyaan dan mengatur waktu sendiri. Iya nggak sih? Masih ada banyak saja. Oh masih ada banyak, oh gila kita. Ya boleh lah. Ya udah ya, satu lagi ya teman-teman ya, ini kita suka berkompromi memang hidupnya ya. Final ya. Next.
Nah, ini sebenarnya susah ya, karena aku belum ngitung sebenarnya. Ya, ini harus ngitung. Pakai Iya, ini Facebook harus susah ngitung, loh. Be. Dan ini susah ya, kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kita hitung sekalian ya. Jadi ini berarti di battle-nya antara kelompok 1 sama 4 berarti? 1 sama 4. Iya, 1 sama 4 Jadi, dulu ya teman-teman ya. Kelompok 4 masih bisa nyusul. Iya, masih ada kesempatan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jumlah peserta berkacamata di ibadah yang hadir saat ini jumlahnya genap? Ya, susah ya teman-teman, aku bahkan sekarang belum hitung ya sampai sekarang ya. Ya nanti yang pakai kacamata angkat tangan aja ya. Terus nanti mereka bilang, loh aku kan juga semua pakai kacamata Face-nya. Ya. Bukan, nggak termasuk Bukan ya, face-nya. kacamata beneran ya teman-teman ya. Silakan jawabannya. Genap. 1, ya kalau genap no bunder, kalau silang itu Ganjil. ganjil. Oke. Satu. Ya Jose ya, tidak perlu mengirim telepati gitulah ya Jose ya. Aku melihatmu mengirimkan pesan suara dari hati terdalam ya, jangan ya. Jadi langsung aja menurut insting teman-teman. 1, 2, 3. Kelompok 1 sama kelompok 4. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok 1 tidak kompak. Kelompok Kelompok 4 satu juga nggak kompak, kompak. Mas ya. Berarti ngapain ya masih Ya kita kamu mau ini? dihitung aja. Yang pakai kacamata boleh angkat tangan? Ada Yang- kacamata. Iya, pakai kacamata aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om Roni 9. ngapain ya? Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Kok Mas sampai Om Roni? Ya murah aku kok. 9, jadi 9 orang. Jawabannya salah ya, jawabannya ya. Oh gitu ya, nggak ada yang kompak. Iya, nggak ada yang kompak. Tapi gak usah deh, dihitung aja tadi dari X-nya loh, tapi tadi nggak dihitung. Iya. Silakan next selanjutnya, ini pertanyaan terakhir deh ya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya, buat kelompok 1 sama kelompok 4 aja. Ini, ada 6 ayat yang mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kita sudah mencoba Tuhan. Ya, Jangan coba-coba. Ya, jangan mencoba-coba ya ini teman-teman ya. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ini di Alkitab tuh ada 6 ayat Ada yang isinya 6 kayak ayat. gini. Kira-kira benar atau salah ya teman-teman ya. Langsung aja. Oh ya Andika ya, dia bilang, oh ada 10 kayak. Oh, ya. Kayaknya dia tadi 365. berkoordinasi ya. Mengingat-ingat materi waktu dia sekolah Alkitab kayaknya ya. Enggak ya. Jadi langsung aja. Kira-kira benar atau salah? 1, 2, 3. Tidak kompak, kompak. dan kelompok 4 juga tidak kompak. Tidak, betul. Enggak kompak tapi enggak apa-apa, dihitung dari skornya yang beranu aja. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi yang kelompok 1 tadi X-nya cuma 1, yang satunya ada 2 atau 3 gitu enggak salah. Jawabannya? Mari kita coba, mari kita lihat. Ya ini kayak Siska Call ya aku teman-teman ya. Mari kita coba. Oke, Oke, salah. jawabannya 4 ayat ya teman-teman. Berarti yang benar Kelompok tadi 4, kelompok 4 tadi yang banyak silangnya. Iya, terus kali ini kita harus satu soal lagi. Ada nggak? Masih ada Lama soal banget. selanjutnya nggak? Masih ada banyak soal kita. Oh masih ada, boleh. Ini terakhir ya teman-teman ya. Penentuan berarti ini ya? Penutupan. Nah ini, penutupan setutup-tutupnya ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya adalah, mencobai Tuhan adalah dosa yang sangat besar. Jawabannya betul atau salah? Itu perhatikan ya, T-nya 4 itu ya. Ya. Sangat, Nggak sangat besar. Ya. 1, 2, 3. Kelompok 1 benar semua, kelompok 4 4, boleh diangkat? Boleh Kelompok diangkat. 4? Bener semua juga. Oh, Kak Mona 1. benar semua juga. Kelompok Kak Mona? Kelompok 4, Kak Mona 1. Oh, berarti Jawabannya? Enggak, kita lihat dulu jawabannya. jawabannya adalah salah ya teman-teman. Salah, berarti kelompok 4. Ya memang hidup ini susah ya teman-teman ya, karena semua dosa itu sama ya. Berarti kelompok 4 yang menang ya teman-teman ya. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Ya memang ini kayaknya hidup ini memang penuh plot twist ya. Dari tadi kayaknya kelompok 1 yang menang, tapi ternyata kelompok 4 itu menang karena ditolong Kak Mona yang jawabnya salah sendiri teman-teman ya. Beda sendiri. Oke, sekian teman-teman, ini nanti ada rewardnya, yaitu rewardnya itu hadiah dari bulan Valentine dulu ya teman-teman ya. Ya nanti sebentar lagi kita langsung kasihkan, karena waktunya terbatas, boleh kita undang ya pembicara kita, Pembicara yang asli ya, kita nggak asli abal-abal gitu. Ya, Silakan boleh maju. terima kasih Pakai teman-teman mic buat ini aja. partisipasinya, nanti rewardnya itu nanti ya teman-teman ya. Silakan. Pakai mic ini aja. Mikrofonnya boleh bekas Q ya, nanti ketularan cantik ya, enggak ya. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom, makasih ya tim acara untuk gamesnya yang sangat menarik hari ini. Ada yang belum kenal saya? Pakai perkenalan lagi? Oke. Kenalin, nama saya Tamara. Mungkin teman-teman taunya saya pemuda ya, atau yang biasa nodong kalian di depan, ya kan? Yang biasanya 36,1, 36,3 itu ya. Sore hari ini saya akan bawakan sedikit renungan tentang apa yang udah kita jalanin tadi.
tentang gamenya. Nah, ada teman-teman yang mungkin mau kasih feedback atau kasih masukan tentang gamenya tadi. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin gamenya tadi seperti apa intinya? Ada satu orang volunteer angkat tangan? Yuk. Krik, 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 krik. Yuk, satu orang angkat tangan. Ada? Kirain mau angkat tangan gitu, ternyata benerin jepit. Oke, jadi tadi gamenya tentang benar atau salah ya teman-teman ya. Jadi seringkali di dalam hidup ini kita dihadapkan sama pilihan benar atau salah. Kita diminta untuk dalam tanda kutip memilih. Apakah kita akan ambil langkah yang benar, ataukah kita mau ikutan teman-teman yang lain ikut ambil jalan yang salah gitu ya. Kalau yang tadi kita udah lihat bahwa yang dinilai poinnya yang benar tadi adalah yang jawabnya benar dan kompak. Nah, harapannya adalah remaja dan pemuda di sini itu adalah yang mau sama-sama kompak untuk melakukan apa yang benar. Setuju teman-teman? Loh, nggak ada yang setuju. Aku ngomong sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Kita akan masuk ke renungan firman Tuhan. Ada yang ingat minggu lalu tentang apa firmannya? Oskadon. Oskadon itu tadi minggu kedua, tapi terima kasih Virgi, mantap. Oke, ada yang ingat minggu lalu tentang apa teman-teman? Minggu lalu itu iklan Citato ya. Ada yang ingat apa? Life is never flat, tapi jadinya never fail ya gitu ya. Terima kasih tim musik, mantap. Life is never fail gitu ya, bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa hidup kita nggak akan jadi hidup yang gagal ya, tapi jadi hidup sebagai seorang pemenang, amin. Yang bawakan Pak Evangelis Roni. Minggu lalunya lagi, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat firmannya tentang apa? Tadi ada yang nyebut kayaknya di belakang. Oskadon ya, pancen? Oh iya, gitu ya. Jadi karya penebusan Allah itu sempurna ya teman-teman ya. Pancen OY-nya itu jadi dari karya penebusan Allah yang memang sempurna. Dan itu memberikan karya penyelamatan yang pasti untuk kita gitu ya. Manusia kita nggak bisa mengatasi masalah kita sendiri, masalah dosa kita sendiri. Tapi hanya Allah yang sanggup. Oke, minggu pertamanya. Ada yang masih ingat yang bawain siapa di sini? Kak Christine, oke. Judulnya? Mengatasi masalah tanpa salah. Kalau ada yang ingat ditunjukin iklannya di YouTube ya, kalau nggak salah ya. Ditunjukin iklannya Pegadaian gitu ya, mengatasi masalah tanpa salah. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita tanpa kesalahan ya, artinya sempurna, tuntas gitu ya. Tinggal kita yang mau mengikuti teladan Allah atau tidak dalam menjalani kehidupan ini. Oke, kalau minggu ini tadi udah di-spoil kayaknya. Tentang apa? Tentang apa tadi? Buat Tuhan kok coba-coba gitu ya. Sebenarnya iklannya minyak kayu putih ya, buat anak kok coba-coba gitu ya. Tapi jadinya buat Tuhan kok coba-coba. Nah, maksudnya coba-coba ini seperti apa? Kadang ya, tanpa kita sadari di dalam hidup ini, kita berusaha untuk dalam tanda kutip coba-coba ya teman-teman ya. Lihat teman ada yang ngelakuin perbuatan A misalkan. Terus kalian melihat kok kayaknya hidupnya enak ya dengan dia berbuat A gitu ya. Tanpa kita menimbang dulu nih, benar atau enggak yang dia lakuin? Apa dampaknya ke depan gitu ya. Mungkin sesaat kita lihat apa yang dia lakukan, kok enak ya gitu ya, kok nyaman ya hidupnya dia. Tapi kita nggak lihat dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, kita mau baca dulu, minta tolong dibacakan di Matius 6 ayat 30. Yuk kita buka sama-sama Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin, terima kasih sudah dibacakan. Jika Allah demikian baik mendandani rumput di ladang, rumput ya teman-teman ya. Yang kalau misalkan di taman, kalian lihat rumput, kalian hindarin enggak? Enggak ya, seringkali kalian apain? Kalian injak, ya, kalian injak-injak. Tapi Tuhan sedemikian mendandani rumput, apalagi kita, ya teman-teman ya. Bagaimana Tuhan itu mengkreasi, membuat hidup kita itu sedemikian sempurna. Apapun yang kalian jalanin saat ini, kehidupan apapun yang kalian punya saat ini, itu indah, itu sempurna di pemandangan Tuhan. Pas dan cocok buat kalian gitu ya.
Tapi seringkali dengan hidup ini kita dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab. Kita sendiri mau coba-coba hidup yang sudah dikasih Tuhan ini enak, sempurna, cocok buat kalian. Tapi kalian memilih, enggak deh, kayaknya enakan hidup dia tuh gitu ya. Istilahnya wang sinawang, kalian lihat hidup dia lebih enak, kalian mau coba. Padahal kalian nggak menimbang dulu misalkan, kita nggak menimbang dulu. Apakah yang dilakukan itu berkenan sama Tuhan atau tidak gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi, direnungkan lagi teman-teman, hidup yang kita miliki hari ini adalah sempurna di pemandangan Tuhan. Oke? Jadi kenapa kok dibilang sempurna kehidupan kita? Satu, Tuhan sudah sertakan hidup kita dengan keselamatan kekal. Jangan sampai dengan apa yang kita lakukan, dengan sesuatu yang gak kita timbang dulu, keselamatan kekal itu hilang. Ya. Kemudian Tuhan juga sudah sertakan kita talenta, bakat. Apapun yang kalian punya saat ini, itu adalah talenta yang terbaik yang Tuhan sudah sertakan buat kalian. Yang Tuhan sudah minta kalian untuk bertanggung jawab terhadap talenta itu. Jangan ya kan. Terus juga hidup yang berkecukupan, keluarga di mana kalian ada saat ini. Ya mungkin kalian boleh melihat, papaku kok gini ya, mamaku kok ngomelan ya. Mungkin ada ya teman-teman, ada yang merasa kayak, kok mamaku nyuruh ini itu gitu ya. Padahal mama yang lain enggak, misalkan kayak gitu. Tapi anyway, apapun kondisi yang kalian punya saat ini, keluarga yang kalian miliki saat ini, lengkap ataupun tidak lengkap, katakanlah kasarnya seperti itu ya. Ada mama, gak ada mama, ada papa, gak ada papa, itu sudah paling sempurna. Hargai, manfaatkan waktu yang kalian punya saat ini sama keluarga kalian, untuk kalian bisa hidup bahagia bersama mereka. Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Suaraku jelas? Jelas ya? Oke, nah tadi balik lagi poinnya, kita sering kali lalai, kita nggak menghargai, bahkan kita coba-coba nggak bertanggung jawab sama hidup yang kita punya. Nah, saya mau ajak teman-teman semua untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu ya teman-teman ya. Dibanding dengan kalian punya rasa penasaran untuk mencoba-coba hal yang nggak pasti dampaknya ke depan apa, dibanding kalian nanti mau mencoba-coba mengambil sesuatu, ternyata salah gitu ya. Kita mau pandang dari sisi Alkitab, sebenarnya Tuhan mau kita itu seperti apa gitu ya. Kita akan baca di Matius 4 ayat 7, silakan. Matius 4 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, terima kasih. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Teman-teman di sini yang cowok, yang cewek mungkin juga bisa. Ada yang pernah merokok atau saat ini merokok? Ada tapi nggak ngaku kak gitu ya. Ada yang mungkin sukanya melakukan hal lain yang ya mungkin tampaknya di tongkrongan kalian ya. Di teman-teman kalian hal itu biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Merokok ya semua tongkrongan ngerokok kak gitu. Tapi itu adalah tindakan yang salah satunya adalah mencobai Tuhan. Kok bisa kak? Kok ekstrim banget kak? Kok ngerokok aja sampai mencobai Tuhan misalkan. Sekarang gini deh, Tuhan kasih kalian di sini sehat semua ya teman-teman. Sehat semua. Dengan kalian masukin bahan-bahan yang kayak gitu, entah itu rokok, entah itu bahan apapun yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian yang gak berguna dan bahkan membahayakan tubuh kalian. Kalian berarti menyakiti kesehatan yang Tuhan kasih enggak? Iya kan? Mungkin kalian gak lihat dampaknya, di tongkrongan kalian yang rokok sehat-sehat aja tuh gitu ya. Tapi nanti kalau sudah tua bisa hidupnya tetap bahagia terus, maksudnya gak ada dampaknya. Ya mungkin kalian gak lihat saat ini ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena saya lihat bagaimana mereka-mereka yang menghabiskan masa mudanya itu dengan hal-hal yang mohon maaf ya kurang berguna, pada akhirnya nanti akan seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan sudah kasih sekarang ke kalian, kenikmatan yang bisa kalian rasakan saat ini, jangan sampai kalian cederai dengan sesuatu yang coba-coba tadi. Gitu ya teman-teman ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Gak cuma ngerokok aja, mungkin tindakan-tindakan lain, misalkan nyontek, misalkan kalian mencuri gitu ya, tapi mencurinya dikit-dikit kok kak, dari dompet mama, misalkan gitu. Kira-kira berkenan gak kayak gitu teman-teman? Saya rasa enggak ya teman-teman ya, akan baik kalau kalian
memang punya kebutuhan tertentu, komunikasikan dengan orang tua. Ya, yakin deh, yakin sama kakak. Kalau misalkan emang itu untuk kebutuhan kalian, masa sih orang tua kita bakal pelit? Enggak ya, kayaknya apa yang terbaik pasti untuk anaknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak hal yang mungkin kalian nggak rasakan saat ini, tapi itu sebenarnya mencobai Tuhan Allahmu. Di sini disebutkan jangan mencobai Tuhan Allahmu, udah jelas ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayo apa yang mungkin kalian selama ini sudah gumulkan, sudah sadari, oh ini kayaknya sesuatu yang kurang berkenan. Tapi aku kayak nggak berdaya Kak untuk mengubah. Yuk datang sama Tuhan hari ini juga, saat ini juga ya. Saat ini juga teman-teman datang sama Tuhan, minta kekuatan. Untuk apa Kak? Untuk mengkat, untuk memotong tindakan-tindakan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut lagi baca firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 9. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Oke, terima kasih. Jangan mencobai, lagi-lagi ya disebut lagi di ayat 1 Korintus 10 ayat 9, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Akibatnya apa? Nanti dipagut, apa di situ disebut dipagut? Ular. Ular ini gambaran siapa teman-teman kalau di Kejadian? Iblis ya. Jadi jangan sampai keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat setiap kalian yang datang malam hari ini, dipagut ular, diambil sama kuasa gelap. Kalian sudah terima keselamatan ya. Tuhan sudah kasih cuma-cuma, gak pakai bayar, gak pakai nyicil ya istilahnya, langsung kontan nih, selamat kamu nak. Terus dengan perbuatan kalian ya, dengan perbuatan kita sendiri yang istilahnya cari gara-gara, sampai keselamatan itu nanti diambil dari kalian, dijauhkan kiranya ya teman-teman ya dari yang ada di sini. Nah langkah apa yang harus kalian lakukan? Balik lagi ke yang tadi, yuk kembali sama Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kalian, apa yang jadi unek-unek kalian tentang tindakan kalian yang mungkin kurang berkenan, tapi mungkin kalian gak punya daya Kak untuk memperbaiki. Yuk kembali sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan untuk diubahkan. Jadi pribadi yang baru, itu ya teman-teman ya. Jangan sampai keselamatan yang sudah dikasih ke kalian cuma-cuma itu tadi diambil dari kalian ya. Oke, baca lagi di Ayub 27 ayat yang ke-6. Ayub 27 ayat yang ke-6. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Oke, aku rindu semua teman-teman buka Ayub 27 ayat 6. Kita baca sama-sama ya, bersuara ya. Nanti silakan baca juga Mas Yoel. Silakan baca Ayub 27 ayat 6 dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Saya berdoa malam hari ini buat teman-teman semua, buat saya juga, kiranya kebenaran ini kita pegang terus teman-teman. Sampai Tuhan nanti datang ya. Jangan sampai ada dari antara kita yang karena tindakan kita yang keliru, karena perbuatan kita yang salah di masa lalu, kita jadinya tidak selamat ya. Saya rindu ketemu teman-teman semua nanti di surga, amin teman-teman. Amin, amin ya. Oke, nah sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk renungkan. Kita sudah selesai di firman di bulan April ini tentang iman dan kebenaran adalah lentera kehidupan. Bagaimana kita udah belajar dari bulan April ini tentang kita mendapatkan keselamatan yang pasti dari Tuhan dan hidup kita dijamin oleh Tuhan, gak pernah gagal. Terus sekarang kita diajak di minggu terakhir ini untuk kita mengambil tindakan. Apakah kita mau terus-terusan hidup di dalam hidup yang coba-coba, di dalam hidup yang selalu mau mengeksplor sesuatu yang masih nggak jelas dampaknya ke depan itu seperti apa, bahkan bisa sampai mengambil keselamatan kita. Yuk teman-teman malam hari ini kita introspeksi diri, kita lihat diri kita masing-masing, nggak saling menuduh ya. Kita lihat diri kita sendiri, apa yang masih kurang, apa yang masih nggak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama malam hari ini, saya ajak teman-teman nanti bawa dalam doa, ya, minta kekuatan dari Tuhan,
supaya kita mampu dikuatkan untuk diubahkan sama Tuhan. Sekian firman Tuhan malam hari ini. Saya mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Allahku selalu turut bekerja. Dari kekuatanku, bahkan di padang gurunpun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah meninggal diam, keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhan. Teman-teman song leader nyanyikan pujian, musik mengalun pelan, teman-teman semua berdoa. Adakah di antara teman-teman malam hari ini yang masih bergumul sama tindakan teman-teman yang masih keliru? Adakah teman-teman malam hari ini masih bergumul sama apa yang masih mengganjal di hati teman-teman sekalian? Saya minta semua teman-teman malam hari ini berdoa buat dirinya masing-masing. Untuk tindakan yang keliru, minta ampun sama Tuhan malam hari ini. Saya mau ajak teman-teman juga minta kekuatan dari Tuhan untuk teman-teman dipulihkan, untuk teman-teman diberi kekuatan untuk memulai hidup yang baru, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan dosa yang mungkin teman-teman selama ini lakukan, dan bahkan mungkin jadi kebiasaan teman-teman. Doa sungguh-sungguh sama Tuhan malam hari ini. Minta Tuhan lepaskan. Percaya dan hanya percaya kepada Tuhan saja, bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melepaskan teman-teman semua dari kuasa dosa, dari cengkraman kebiasaan lama yang mencengkram teman-teman. Amin. Kita pujikan sama-sama. Aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Katakan aku percaya, teman-teman. Aku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami
untuk kami boleh mengambil sikap yang tegas, sikap yang sungguh-sungguh untuk kami boleh berubah, untuk kami tidak lagi coba-coba terhadap perbuatan dosa, untuk kami tidak lagi coba-coba untuk melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu menegur saya sebagai pembicara dan menegur teman-teman semua malam hari ini. Hamba-Mu ini sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang masih muda ini, yang punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan ini, untuk kami boleh mengambil tindakan yang benar, untuk kami boleh mengambil tindakan yang baik di pemandangan Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih sudah beracara pada malam hari ini Tuhan Yesus, dan biarlah Kau yang sendiri memimpin kami, memimpin anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ke depan penuh dengan rancangan yang indah daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali ke song leader. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Tamara atas renungan firman-Nya yang pastinya menegur dan menguatkan kita semua ya teman-teman. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Bapak terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sudah memberkati kami. Renungan firman Tuhan ataupun games yang kami sudah kerjakan di tempat ini, lakukan. Tuhan memberkati sehingga semua yang hadir juga kami dilawat dan diberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang pulang dengan kosong. Kami semua pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau, Tuhan juga memberkati, urapi, berikan hikmat, pewahyuan, sehingga di hari-hari yang mendatang pelayan-pelayan-Mu ini semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak-Mu yang hadir, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami, membuat kami menjadi orang-orang yang selalu menang dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Perjalanan kami pulang dalam penyertaan Tuhan. Sampai kami tiba di tempat kami masing-masing dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami di ibadah-ibadah yang akan datang, khususnya besok di tempat ini kami akan berkumpul dan memuji Tuhan, dan Tuhan pasti hadir dan melawat kami semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus saat ini turun atas kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang membawa kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami pada petang hari ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.